Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pagi ini aku berkesempatan buat datang ke Pasar Papringan Temanggung atau Desa Wisata Pasar Papringan Temanggung. Nah, Desa Wisata Papringan ini atau Pasar Papringan ini terletak di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Nah, Pasar Papringan ini adalah pasar yang dimana jual belinya itu atau alat jual belinya itu kita menggunakan bambu. Nah, Pasar Papringan sendiri dikelola oleh komunitas Sepedagi. Sepedagi sendiri adalah komunitas yang bergerak untuk melestarikan desa atau memberdayakan desa, serta dikelola oleh masyarakat setempat di sekitar desa Pasar Papringan ini. Begitu teman-teman, yuk ikuti aku buat tahu lebih lanjut tentang Pasar Papringan. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan buat berbincang-bincang dengan mungkin founder Sepedagi Bapak Singgih dan mungkin founder juga Pasar Papringan. Latar belakang berdirinya Pasar Papringan? Ya, ini sebenarnya sebuah proyek tentang konservasi kebun bambu atau papringan. Papringan itu artinya kebun bambu. Banyak papringan yang tidak terpelihara, terbengkalai, jadi tempat sampah. Kemudian kalau dia dekat rumah biasanya dipangkas karena orang nggak suka aja gelap dan kotor seperti itu. Itu pada satu sisi terjadi penurunan kecintaan terhadap papringan di masyarakat desa. Tapi pada sisi lain saya juga saya punya wawasan tentang bagaimana masyarakat negara-negara maju sekarang melirik bambu sebagai material masa depan, karena bambu itu secara tumbuhan dia sangat istimewa ya. Saya sering mengatakan bambu itu ini kayaknya tanaman di surga yang jatuh ke dunia. Dia sekali tanam nggak perlu tanam ulang, kemudian umur 3,5 tahun sudah bisa dipakai, kemudian tempat di mana dia tumbuh tanah itu jadi subur. Kenapa masyarakat desa kalau membuat pembibitan tanahnya suka mengambil dari dapuran bambu. Kemudian bambu itu material yang sangat-sangat fleksibel manfaatnya, sangat luas penggunaannya. Kan bahwa permasalahan di masyarakat desa itu ada dua, kebosanan dan inferioritas. Mereka bosan dengan bambu karena mereka punya persepsi yang negatif juga, ya karena bosan. Kemudian bambu, mereka nggak punya pengalaman bambu itu bisa dibuat sesuatu yang punya nilai tambah tinggi. Kebetulan saya backgroundnya desain, jadi saya orang visual. Saya bisa melihat bahwa papringan itu sebenarnya indah sekali. Kalau kita lihat ke atas gitu, ini kan seperti sebuah bangunan yang sangat megah itu dan indah ya, karena daun-daunnya, batang-batangnya, dan ada sinar matahari masuk. Oh, indah banget. Saya bisa membayangkan kalau tempat ini dibersihkan aja udah cantik seperti itu. Nah, kemudian saya menggabungkan dengan kekayaan desa, yaitu kekayaan kuliner, kekayaan sumber daya alam, pertanian dan kerajinan yang pada satu sisi masyarakat desa punya. Nah, ya ini sebenarnya sebuah eksperimen tentang membuat sebuah aktivitas pasar di area kebun bambu. Ya waktu awal sih kami nggak yakin bahwa ini akan berhasil karena ini baru pertama sekali dan belum ada referensi, jadi kami harus melakukan eksperimentasi seperti itu. Nah, syukurlah karena waktu itu kebetulan tahun 2016 sosial media mulai populer dan kemudian para pengunjung awal-awal itu mereka yang mempublikasikan, dan karena sesuatu yang ada di benak orang itu biasanya papringan itu jelek, tapi tiba-tiba menjadi sesuatu yang menarik, itu yang membuatnya viral dan ya kemudian ya bergulir sampai sekarang. Kalau sekarang ini udah berapa kita sebut mungkin bisa UMKM kecil atau pedagang-pedagang kecil ya? Ini udah seberapa? Ya. Pasar Papringan ini tidak mengizinkan orang dari luar untuk berjualan di sini, jadi harus masyarakat lokal, dan ini ada mungkin hampir 100 lapak. Kalau dari sisi kuliner ada sekitar 150 macam makanan lokal yang kami dulu pertama petakan, dan kemudian kami ajari masyarakat sini memasak yang baik, tidak menggunakan bahan-bahan makanan tambahan. Semuanya dikembalikan ke keaslian masyarakat desa, dan kami juga ingin menunjukkan bahwa masyarakat desa itu sebenarnya penuh dengan nilai-nilai hal yang baik, dan itu mirip sekali dengan sesuatu yang dituju yang dicari oleh masyarakat negara maju.
yaitu mengkonsumsi sesuatu dari sumber-sumber yang terdekat, kemudian sesuatu yang alami, sesuatu yang tidak banyak cemaran material industri. Dan di sini makanan, karena tempat ini tidak ada tanaman gandum, jadi di sini nggak ada makanan yang dibuat dari gandum. Jadi kami menggunakan tepung itu dari mokap, dari ketela pohon. Nah, sebenarnya hal itu kalau kita cermati juga bahwa hal-hal yang dekat itu menjadi sehat karena mereka secara tidak langsung saling menyesuaikan ya, artinya kondisi tubuh kita disesuaikan dengan sumber-sumber makanan yang ada di dekat kita. Kalau sekarang ini dengan era globalisasi kan makanan dari mana-mana, bahkan tempe itu kedelainya juga dari Amerika. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat menyedihkan seperti itu. Ya, mungkin tadi ada 100 pedagang yang dikelola oleh Pak Singgih dan 150 macam makanan. Nah, mungkin kedepannya ini Pasar Papringan ini akan diapakan lagi, dan mungkin harapan Pak Singgih buat Pasar Papringan itu bagaimana? Ya, Pasar Papringan ini sebenarnya trigger aja. Ini masih banyak proyek-proyek yang belum tuntas, yaitu ini kan sebenarnya kayak display ya. Tapi kami ingin menggarap lebih ke belakang lagi, ke kegiatan pertaniannya, kemudian juga ke kegiatan konservasi bambu, ke pengembangan pemanfaatan bambu, dan banyak hal ya. Sebenarnya ini sebenarnya baru salah satu cara untuk menunjukkan bahwa desa itu sebenarnya kaya, desa itu sebenarnya indah, desa itu sebenarnya banyak sesuatu yang membanggakan. Jadi tidak seharusnya orang-orang desa itu kemudian menjadi rendah diri ya, seperti itu. Bahkan saya sering menyebut bahwa masa depan itu ada di desa, masa depan dunia ada di desa. Seperti itu. Ya. Baik, wawancara sama ibu-ibu pedagang di sini. Mungkin Ibu namanya siapa, Ibu? Siti, Ibu Siti. Nah, Ibu Siti sendiri di sini jualan apa ini, Bu? dawat ireng. Dawat ireng. Berapa lama berjualan di Pasar Papringan? Dari awal buka pasar Dari Papringan. Berapa pring untuk hasil penjual? Dulu waktu rame itu 1.000 lebih. 1.000 lebih. Sekarang separuh nih. Harapan untuk Pasar Papringan? Semoga tetap buka terus, laris, Ya. rame. Ya. Ya, ini tadi sedikit wawancara sama Ibu Siti, pedagang dawat ireng di sini. Nah, mungkin itu tadi harapan dari Ibu Siti. Semoga Pasar Papringan ini tetap selalu ramai dan dapat menghidupi UMKM yang ada di sini gitu, teman-teman. Oke. Good morning. What's your name? I'm Natasha. Oh, and my name is Dika. Where do you know about this Pasar Papringan, or where you get information about Pasar Papringan? So I'm staying with a local family here because I'm volunteering here. Oh yeah. And so they're like from here, so they know like traditional places and authentic places. So they brought me here Oh yeah. to make me see like this beautiful place. So that's how I learned about it. Okay. What's your best experience, or what you get maybe impression about this Pasar Papringan? I'm loving the fact that there is like no plastic at all, because Okay. like here in Indonesia, since I've been here, I've seen so many like plastic bags around and plastic, just all over the place. So to see that here they don't use it at all, it's like really nice. And also like everything comes from like natural sources, like the leaves and the bamboo. So I really love it. Think it's a small step toward like a better future. From all of the traditional and maybe drink traditional, which your favorite traditional food? I think I still have to try a lot of, but probably Do you know the name? some. Yes, I know gado gado. Gado-gado. Yes, I like the gado gado. Also like semblak. Oh, sebelah. Yeah, yeah. I also like that one. And sticky rice. Like I love rice in general, so it's really nice like to eat rice a lot here. Natasha, maybe this is the first time you here In Indonesia, yes, Oh. yes. go to Pasar Papringan? First time? Yes, same. Yes, Okay. here first time. Maybe next time you will go to here again? Yes, absolutely. I would love to come back. Okay, thank you Natasha for the time. Maybe you
love the Pasar Papringan and Yes. bring to here again. Yes, Okay, thank you so much. It was a pleasure. Yes, nice to meet you. Oke teman-teman, kali ini aku mau wawancara sama Ibu di bagian penukaran uang. Ya Bu, selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Saya namanya Laila Yuliani, biasa dipanggil Bu Ella. Saya koordinator keuangan di Pasar Papringan. Di bagian penukaran uang ini kita bisa nukarin berapa aja Ibu? Di sini ada kelipatan 2.000. Biasanya kelipatan 2.000 itu untuk apabila beli sesuatu tapi kurang 1 keping atau 2 keping. Nah, di sebelah sana yang tengah itu kelipatan 20.000. Itu yang terkecil mulai 20.000. Jadi kalau orang datang sendiri cuman mau makan atau minum kopi biasanya lewat jalur yang 20.000. Terus jalur yang 50 kelipatan 50.000 itu paling kecil 50.000 dan seterusnya. Biasanya itu untuk satu rombongan, keluarga atau pokoknya yang jumlah banyak seperti itu. Nggih. Untuk pembayaran di sini bisa cash dan bisa QRIS ya Bu? Iya, bisa cash dan bisa QRIS. Bisa. Nah, kalau seumpama nih Bu, ada pelanggan ini beli 50.000. Nah, terus sudah masuk, nah ternyata sisa Bu. Nah, itu bisa nggak dikembalikan terus diuangkan lagi gitu? Dari awal kita memang tidak tidak bisa ditukar lagi karena memang agak ribet sih sebenarnya. Jadi kita menyarankan untuk daripada takut nanti kelebihan, kita menyarankan sedikit aja dulu, nanti bisa nuker lagi di teller yang dalam, nggih. Oh, berarti kita tadi dengar dari Ibunya itu kalau kita udah beli terus ada sisa pulang itu bisa juga kalau di gelaran selanjutnya itu dipakai lagi bisa ya Bu? Bisa. Untuk dibuat transaksi lagi masih bisa. Terus Bu, kira-kira kalau dalam satu kali pagelaran itu kira-kira bisa berapa Bu? Berapa keping yang bisa ditukar? Untuk hari ini saya menyediakan sekitar 25.000. Jadi sekitar 50 juta. Nggih, Tukar berapa Bu? sudah tertukar nggih. Sudah sebenarnya ini sudah stok sudah nambah sih sebenarnya, tapi kan belum kehitung. Jadi saya nggak bisa berapa karena memang tellernya belum ada laporan ke saya. Nggih. Nggih. Itu tadi ya mungkin teman-teman wawancara saya sama Bu Laila tadi. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekian, semoga Pasar Papringan ini terus maju dan bertahan terus ya Bu. Ya. Semangat Bu.